semua bunda kok rata-rata bisa menyusui anak-anaknya, tapi kenapa aku belum bisa sampai saat ini gitu. Sampai saat ini aku belum bisa juga untuk menyusui anak aku secara langsung. Jadi aku hanya pumping terus full pumping, nggak ada DBF sama sekali. Anaknya lagi tidur, kita harus ngerjain pekerjaan yang lain. Padahal rumusnya pada saat anak tidur kita harus ikut tidur. Bun, tolong, belum kejadian. Jangan dipikirin ya, masih jauh gitu. Pikirin aja sekarang gitu. Oh, dia lagi butuh ASI. Oh, dia lagi butuh untuk berkembang dulu. Kita stimulasi dulu, kita nikmatin dulu gitu kan. Dulu waktu masih ABG gitu suka berhayal nggak sih? Kayak mau punya anak berapa nanti? Iya, aku pernah sih. Iya kan? Iya. Nah, waktu itu pengen punya anak berapa? 5. Oh, banyak banget. Aku 2 aja udah cukup. Selamat datang di Bunda Talks bersama aku Firly Nabila. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Nah bunda, pernah gak sih ngerasain kayak stres banget ya? Atau kewalahan ngurusin banyak hal nih, sampai lupa juga nih sama diri sendiri gitu saat jadi bunda baru. Nah aku juga pernah mengalami hal seperti itu gitu ya. Lalu kayaknya kok banyak banget yang berubah gitu ya, bunda-bunda di rumah juga mungkin ngerasain gitu ya, kayaknya fisik berubah, apalagi mental. Kayak banyak banget hal yang tiba-tiba bikin sedih, bikin kesel, bikin kayaknya kok aku insecure sendiri, dan banyak hal-hal lainnya lagi. Nah oleh karena itu kalau misalnya nggak diatasi dengan baik nih Buni, itu dampaknya bisa ke anak, ke keluarga, dan juga ke diri sendiri tentunya. Oleh karena itu Bunda Talks kali ini akan membahas seputar gimana sih persiapan menjadi, terutama mental ya, menjadi bunda baru. Nah kita bakal ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang hal ini bersama dengan seorang psikolog tentunya, yang kayaknya udah sering banget ya familiar gitu di bunda-bunda melihat kontennya ya, yaitu Mbak Samantha Elsener. Hai Bunda Firly. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Oke, nah kayaknya bukan cuma aku dan Bunda Samantha doang, tapi kali ini juga ada salah satu member dari Hai Bunda Squad yang sebelumnya tuh udah ngirim cerita gitu ya ke haibunda.com tentang gimana sih struggle-nya di awal saat menyusui. Lalu juga kayaknya kok banyak banget hal yang harusnya tuh aku persiapkan nih sebelum jadi bunda nih gitu, yaitu Bunda Mega. Hai Bunda Mega, apa kabar Bunda Mega? Iya baik. Sekarang gimana nih, anaknya udah umur berapa? Anak aku sekarang umurnya 4 tahun. Oke, berarti ini juga bisa sekalian sharing-sharing gitu ya, gimana sih seharusnya kita waktu itu menyiapkan mental kita jadi bunda baru gitu ya, sampai akhirnya sekarang. Dan kita bakal tanya-tanya ke Mbak Samantha juga. Nah mungkin boleh cerita sedikit dulu nih ya Bunda Mega, gimana sih rasanya nih ya, atau mungkin kita semua kali ya, gimana rasanya sih menjadi bunda gitu di hari pertama? Udah pasti sih rasanya pasti seneng ya, karena yang ditunggu-tunggu barengan kita selama 9 bulan akhirnya hadir di dunia. Seneng banget, tapi nggak cuman seneng juga, ternyata pada saat anaknya udah lahir banyak juga kendala-kendala yang kita hadapi gitu sebagai bunda baru gitu sih. Contohnya apa aja tuh Bunda Mega? Maksudnya lebih ke pada, kalau aku ya waktu itu kayak yang kok gini ya, kok harus aku tuh kayaknya harus ngurusin satu orang lagi gitu, terus jadi aku gimana, aku tuh lebih kayak gitu. Kalau Bunda Mega sendiri apa kendalanya yang paling kayaknya jadi momok banget nih saat itu? Kalau aku kendalanya di menyusui sih, karena ternyata tuh menyusui tuh nggak segampang itu. Waktu itu aku berpikir pasti bisa lah menyusui, jadi nggak ada yang namanya belajar atau cari tahu tentang menyusui. Pada saat udah waktunya ternyata sesulit ini loh menyusui, sampai bikin lecet dan berdarah-darah itu sih ya. Sama anak tuh ternyata rewelnya tuh nangis terus. Nangisnya juga nggak melulu haus minta susu, tapi juga bisa jadi karena dia kembung, karena popoknya basah gitu kan ya. Dan itu juga kita sebagai bunda harus tahu nih sebenarnya tuh ada apa. Itu sih menurut aku kendala yang lumayan bikin aku
struggle gitu sih. Sempat langsung stres gitu nggak sih Bun waktu itu? Stres iya sih, aku ngerasain banget stresnya, apalagi pada saat proses aku belajar menyusui ya. Itu bener-bener stres banget karena anak aku tuh kayak bingung puting gitu. Anak aku bingung puting, aku tapi terus-terusan belajar untuk menyusui secara langsung. Cuman ternyata memang sulit banget karena kita sama-sama belajar, aku belajar dan anak aku juga belajar. Itu sampai puting aku juga lecet, berdarah-darah. Itu benar-benar bikin aku stres banget sih pada saat itu gitu. Sempat ada di momen yang kayaknya kok aku sedih banget ya, kok kayaknya aku nggak bisa ya jadi ibu, jadi bunda gitu. Iya itu banget sih. Jadi pada saat aku masih terus belajar proses menyusui itu, ada suatu saat dimana kayak pengen nyerah gitu ya. Terus juga ngerasa kayak kenapa sih kok aku nggak sehebat bunda-bunda ya di lainnya gitu. Semua bunda kok rata-rata bisa menyusui anak-anaknya, tapi kenapa aku belum bisa sampai saat ini gitu. Sampai saat ini aku belum bisa juga untuk menyusui anak aku secara langsung. Jadi aku hanya pumping terus full pumping, nggak ada DBF sama sekali. Jadi itu aku ngerasa kayak gagal banget sebagai bunda yang tadinya udah excited banget punya anak, pengen ngurusin, pasti kan kasih yang terbaik ya. Tapi ternyata pada saat itu aku belum bisa untuk menyusui secara langsung, jadi aku ngerasa down banget sih, stres banget gitu. Nah sebenarnya kan yang dialami bunda-bunda, Bunda Mega juga mungkin dialami bunda yang di rumah juga. Aku pun juga merasakan hal yang sama nih Mbak Sam. Mungkin dari Mbak Samantha ya, boleh nggak sih ngejelaskan gitu, gimana sih kalau jadi bunda baru, mentalnya tuh emang sesensitif itu, seberantakan itu menurut aku, atau menurut aku waktu itu sih berantakan banget ya, jadi kayak kadang sedih, kadang ya kayak tadi juga fluktuatif ya. Ya, menyalahkan diri sendiri. Nah itu kenapa alasan itu Bu? Sebenarnya itu hal yang sangat normal banget ya, karena kan di fase kita hamil, hormon kita berubah. Nah setelah melahirkan hormon kita juga berubah lagi. Nah itu kan kayak ada proses penyesuaian secara biologis dulu ya. Kalau proses penyesuaian secara biologisnya itu belum balik ke kondisi hormon kita sebelum melahirkan, sebelum hamil, itu rasanya berkecamuk banget. Walaupun di banyak penelitian tuh ditemukan ternyata hormon oksitosin itu adalah hormon yang paling banyak produksinya ketika kita baru aja melahirkan. Dan itu bikin kita tuh efeknya jadi happy banget, sangat senang, sangat bisa menikmati proses anak menyusui, kita main sama anak dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu aja kan nggak cukup. Ada hormon kortisol juga nih. Nah, tiap orang komposisinya tergantung dari pengalaman kehamilannya seperti apa. Gitu. Apakah pengalaman kehamilannya tuh cukup menyenangkan sehingga oksitosinnya bertambah, produksinya lebih banyak, atau justru banyak banget nih rasa cemasnya, banyak banget beban pikiran, tekanan-tekanan yang bikin produksi kortisolnya justru jauh lebih banyak sehingga jomplang tuh antara oksitosin sama kortisolnya. Nah ini tuh sesuatu hal yang sebenarnya perlu banget kita cermati ya. Ketika ibu lagi hamil, idealnya kita harus membuat kondisi ibu tuh aman, kondisi ibu tuh senang gitu. Jadi dia semakin terproduksi hormon oksitosinnya akan berpengaruh dengan kondisi kehamilan dan anaknya juga gitu. Kemudian kalau udah melahirkan harus banget punya support system. Gitu, karena tadi kan dia belum balik lagi nih secara hormonal gitu. Jangan sampai kortisolnya justru berproduksi lebih banyak lagi dan itu bikin kondisinya jadi aduh aku mau ngapain, kok sendiri ya, kok capek ya gitu. Karena pasti akan ada banyak sekali faktor lain setiap ibu yang pengalamannya beda-beda. Kalau Bunda Mega kondisinya saat itu adalah ada kondisi tantangan dalam menyusui kan. Bunda yang lain bisa aja bukan itu, bisa aja hal yang lain gitu yang bikin kondisinya jadi kok kayaknya gloomy banget ya gitu, yang nggak bisa dijelaskan juga. Kayaknya udah punya support system juga, udah dikasih makan yang enak juga, anaknya juga gampang gitu kan, nggak rewel, tapi bawaannya gloomy aja terus gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, kalau udah seperti itu nih, maksudnya yang tadi fluktuatif nih ya Mbak Sam, itu gimana caranya gitu untuk kayaknya kita mau menghadapi si perasaan-perasaan tadi itu gitu?
Sebenarnya ada banyak banget ya caranya. Tapi nomor satu harus banget ada support system. Jadi support system tuh bisa datang dari suami, dari orang tua, dari kelompok ibu-ibu komunitas para bunda gitu ya. Kemudian bisa juga dari teman-teman kita. Karena kan gimana pun juga ketika kita terpancing hal yang lucu, kita akan ketawa. Itu akan memproduksi dopamin kita juga kan. Jadi mengecilkan porsi komposisi dari kortisolnya. Nah, makanan itu juga sangat berpengaruh. Makannya jangan terlalu banyak makan yang kayaknya kita ngejar banget gitu. Kan biasa nih ya, bunda-bunda tuh kan kalau habis melahirkan ngejar ASI. Iya. Mau harus makan yang ini karena itu adalah sumber untuk produksi ASI gitu. Semuanya dicurahkan buat anak gitu kan. Tapi ternyata dia nggak suka makanannya. Oke. Ya kan? Atau enggak ternyata sebenarnya masalahnya bukan makanan yang dia konsumsi, tapi masalahnya adalah ternyata dia punya alergi atau bayinya punya alergi terhadap makanan tersebut. Sehingga dia mau makan seberapa banyak, justru nggak bisa nambah berat badan bayinya. Ada juga kan kondisi yang kayak gitu. Jadi coba dicek deh punya alergi nggak dia dan bunda dan bayinya gitu. Kalau nggak punya alergi, ya kalau emang suka makanan yang bisa memproduksi ASI lebih banyak, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau enggak, coba cari alternatif lainnya yang kita juga suka. Kayak aku cerita ya, waktu aku jadi bunda baru gitu, waktu anakku masih baru lahir, aku tuh tidak suka daun katuk. Kan katanya itu bisa memproduksi kan, menambah produksi ASI. Jelas aku nggak makan lah. Oh iya. Enggak. Lalu apa ya waktu itu sekelilingnya? Kacang. Oh, oke. Kacang-kacangan kan juga bisa menambah produksi ASI kan. Makanya kacang almond, kacang mete gitu. Yang bisa emang nambah juga gitu. Tapi akunya suka. Kalau dipaksa makan itu kan jadinya stres. Yes. Jadinya nggak ikhlas, nggak tulus juga untuk menyusui babynya gitu. Contoh. Tadi kan juga Mbak Sam sempat bilang ya, kayak ada tantangan-tantangan lain gitu, kayak support system tuh penting banget, salah satu cara untuk menghadapinya. Nah waktu itu Bunda Mega tuh sempat ngirim cerita, salah satunya mungkin karena tinggal terpisah sama suami gitu ya Bunda. Mungkin boleh sharing sedikit saat itu. Ya, jadi pada saat itu kan aku kan hamil anak pertama, kan melahirkan anak pertama, aku butuh bantuan mamah aku. Akhirnya aku dan suami putusin untuk aku tinggal bareng mamah di rumah mamah. Cuma karena kondisi rumah mama yang nggak memungkinkan untuk suami tinggal bareng juga di sana, akhirnya kita memutuskan untuk ya udah aku aja yang tinggal bareng mama sama anak kita, kamu tinggal di rumah kita gitu. Kalau untuk jarak memang nggak terlalu jauh sih ya, sekitar 1 kilometer. Cuman kan untuk waktunya jadi terbatas sekali ya ketemu bareng sama suaminya. Nah itu sih kayak jadi nggak full lah ibaratnya ketemu suaminya gitu sih. Berarti emang kurang ada dukungan ya dari suami gitu kan, tertinggal terpisah gitu ya. Yang padahal saat itu Bunda Mega butuhkan gitu. Sangat butuh banget, apalagi kalau malam ya, kayak berasa banget nih nggak ada suami di samping gitu. Walaupun mama standby 24 jam. Ya gitu sih. Kalau misalnya Mbak Samantha nih, kalau misalnya kita seperti tadi gitu ya, butuh ini, butuh itu gitu. Tapi kan semuanya terpusatnya tetap ke anak gitu. Anaknya nih yang mau, tapi ternyata Bunda Mega ya butuh suaminya nih, karena kan dipindah untuk butuh anak nih. Sebenarnya kan prioritas kita bergeser nih Mbak. Betul. Gimana tuh? Harus gimana dulu sih aku tuh gitu. Misalnya aku bunda baru, aku harus kayak apa dulu sih, anak aku dulu atau diri aku dulu nih gitu. Selalu pilih diri sendiri nggak sih? Harusnya ya. Ya, kita nggak bicara yang ideal ya. Cuman secara logika, kalau bunda memilih diri bunda, artinya tahu prioritas apa yang dibutuhkan oleh bunda. Ketika bunda happy, bunda akan lebih fokus juga kan untuk ngurusin anak. Ya, misalkan Bunda Mega gitu ya, merasa bahwa aku tuh sebenarnya butuh suamiku loh. Nah, ketika tiap malam ada suami, ngerasa disayang sama suami, ngerasa diperhatiin sama suami, mungkin rasa harus ngangon anak dengan kondisi yang banyak tantangan itu 50%-nya bebannya berkurang. Karena
ini loh dibagi dua gitu bebannya sama suami. Tapi kalau jauh komunikasinya cuman selang-seling, ketemunya nggak banyak waktunya, siang hari udah pasti pada kerja gitu kan. Nah itu jadi nggak ada koneksinya kan. Sedangkan menurut data penelitian yang tadi aku bilang, oksitosin tuh produksinya besar banget pada saat seorang bunda tuh melahirkan. Ternyata di ayah juga seperti itu. Jadi bukan cuman bunda-bunda yang ketika melahirkan produksi oksitosinnya meningkat, tapi para ayah juga kayak gitu. Dan ternyata kalau dua-duanya itu ngerasain happy, itu ke anaknya juga jadi lebih lancar. Apa yang berkaitan dengan menyusuinya, atau berkaitan dengan memberikan stimulasi pada anak, atau gimana parentingnya berdua jauh lebih kompak lagi gitu. Jadi sebetulnya agak disayangkan, tapi kan udah terjadi kan, anaknya udah 4 tahun kan. Udah 4 tahun, Cuma untuk bunda-bunda yang lain gitu, kenapa kita perlu memilih diri kita? Karena kita bisa benar-benar tahu prioritasnya itu apa yang kita butuhkan, dan kita minta tolongnya sama orang yang paling dekat sama kita tuh suami. Oke, jadi walaupun semua terfokus kepada anak ya, Mbak Samantha, kita tetap harus Karena kan me first gitu. bunda tuh pasti khawatir tentang milestone anak nggak? Iya. Iya kan? Itu yang akhirnya mikir ketika bunda baru melahirkan, fokusnya ke anak. Iya. Gitu. Padahal gini, anak itu pasti punya milestone-nya sendiri-sendiri. Ya, nggak ada yang semuanya sempurna. Aku juga termasuk waktu jadi bunda baru gitu ya. Anakku nggak mau minum susu nih, gitu. Udah pulang ke rumah, kok dia tidur aja, bingung harus ngapain. Aku nanya sama suamiku juga, nggak tahu gimana ya. Kamu udah cobain ini, cobain itu, ya sama-sama baru gitu kan. Akhirnya balik ke rumah sakit lagi, nanya sama dokter anaknya, diketawain sama susternya. Aduh, ini loh, Sam ini malah kesini lagi baru pulang gitu kan. Coba dikelitikin aja kakinya, telapak kakinya biar dia bangun. Jangan nyalain AC dingin biar dia rasanya panas gitu kan. Biar dia dikit-dikit bangun gitu, dia mau minum. Ternyata ada triknya. Tapi kan trik-trik kayak gitu zaman dulu anakku udah 12 tahun ya. Belum ada loh komunitas bird club apa segala macam gitu kan, bunda-bunda berkumpul membagikan tipsnya. Ya sekarang udah ada gitu. Jadi kalaupun misalkan kita ngerasa kita butuhnya informasi, joinlah di komunitas. Kalau kita ngerasa kita butuhnya benar-benar kasih sayang dari suami, berarti mintalah suami untuk selalu memberikan perhatian, yang dikasih pengertian ini kondisinya lagi begini. Nanti kalau udah normal lagi, udah setahun, 2 tahun, udah balik biasa lagi kan. Kalau butuhnya ternyata orang tua kita, karena dianggap bisa sambil jagain anak, sambil ini, coba tes the water dulu. Coba dites dulu. Seminggu bener nggak ngerasain ini? Jangan-jangan ngerasain seminggu nggak betah, pokoknya maunya suami gitu kan. Ya udah balik lagi ke rumah. Memang proses adaptasi tuh kadang kita perlu trial and error untuk kita bisa tahu formula yang pas untuk kita tuh seperti apa. Jangan langsung pokoknya ini yang pasti akan baik untuk kita. Justru ternyata bikin kita jadi semakin ngerasa kok kita sendirian ya dalam tantangan itu, dan akhirnya jadi semakin merasa tertekan, efeknya ke bayinya lagi. Kalau misalnya kita nggak cepat nanganin gitu ya Mbak Samantha, itu bakalan jadi kayak ke baby blues, postpartum, sampai ke situ nggak sih Mbak? Sebetulnya gini, kalau kita bicara yang namanya postpartum atau baby blues itu ada jangka waktunya. Jadi kalau yang tadi nih, baby blues itu biasanya normalnya dari hari pertama anak lahir sampai 3 minggu. Gitu. Kalau kita kan bilangnya 40 hari kan. Ya. Nah itu fasenya. Itu kondisi menormalkan hormon. Nah kalau lewat dari 3 minggu, terus lewat lagi dari 40 hari, berarti let's say 2 bulan berturut-turut setiap hari. Rasanya nggak karu-karuan. Bisa jadi itu udah gejala awal dari postpartum depressionnya. Tapi kita kan nggak boleh diagnosa itu kan. Jadi lakukan banyak usaha-usaha dulu, karena bisa aja efeknya bukan
dari kondisi setelah melahirkan, tapi ketika capek banget nih, anaknya rewel tiap malam. Jadi karena fisik kita yang sangat kelelahan gitu. Sempet ngerasain kelelahan kayak gitu nggak sih Bunda Mega? Kayaknya aku kena baby blues mungkin ya. Oh waktu itu tapi nggak nyadar atau? Iya, nggak nyadar sih, nggak nyadar. Jadi aku sempet benci banget sama malam. Ngerasa tuh malam tuh panjang banget, kok malam nggak habis-habis, kapan paginya gitu kan. Karena kalau malam kan, karena aku juga pumping, jadi tiap 2 jam pumping, 2 jam kan harus standby juga. Nah udah gitu, pas paginya juga, udah pagi ini kan, tapi aku biasanya anak aku tuh nggak mau kalau udah 5:30 tuh nggak mau di dalam kamar, dia mau keluar, tapi aku diemin aja tuh, kayak cuma ngeliatin aja anak aku nangis nih minta digendong kan ya, aku cuma ngeliatin aja sambil aku merenung aja, ini kapan sih anak gede gitu loh, aku sampai kayak cepetan dong gede, aku nggak mau loh kamu tuh segini-gini aja, ayo cepet gedenya gitu, jadi ngerasa kayak nggak pengen ngurusin bayi pada saat itu, nggak pengen ngurusin anak aku, jadi aku cuma ngeliatin aja dia nangis sampai lumayan lama juga tuh, akhirnya tersadar, barulah aku gendong anak aku terus ajak keluar, ajak main lagi gitu sih. Nah wajar nggak sih Mbak perasaan kayak aku nggak mau ngurus bayi gitu, kayak dia siapa sih? Soalnya aku pun seperti itu. Oh iya? Iya, kayak dia baru 2 minggu gitu ya, 2 minggu kayak udah aku cuman kayak nyusuin, habis itu digendong suamiku. Kayak gitu aja, aku beneran sama sekali nggak mau menyentuh dia lebih dalam sampai di titik suamiku tuh bilang, ayo yuk coba dicium, coba digendong gitu. Ini anakmu loh gitu. Baru tuh aku kayak gitu. Nah itu tuh perasaan kayak gitu tuh gimana? Perasaan itu valid ya, karena kan tadi efek dari perubahan hormonalnya itu, terus adaptasi dengan peran yang baru, terus adaptasi dengan kegiatan, jadwal, jam tidur yang kurang, itu pasti akan berefek sekali sama penerimaan kita. Jadi sebagai ibu, sebagai bunda yang baru saja melahirkan, itu kadang sulit untuk bisa menerima, karena kondisinya kan gitu ya, kayaknya kita kalau ngelihat orang lain punya bayi kan seru gitu kan, Lucu banget. iya bayinya lucu, tapi kan nggak lihat proses bangun malamnya, begadangnya, apalagi 3 bulan pertama kan, dimana 3 bulan pertama tuh bayi pasti minum ASI-nya per 2 atau 3 jam, itu pasti sangat melelahkan. Makanya kenapa kita perlu banget mempersiapkan kehamilan itu. Jadi kalau misalkan dibilang apa ya, kita cukup membekali diri kita dengan informasi saja, proses hamil, proses melahirkan, setelah melahirkan anak usia 0, 1, 3 bulan dan seterusnya itu seperti apa proses perkembangannya, ternyata nggak cukup. Ternyata mentalitasnya itu yang sangat diuji nanti. Bagaimana cara seorang bunda itu bisa meregulasi emosinya dia. Semakin dia cakap meregulasi emosinya dengan tepat, dia akan bisa untuk menerima kondisi itu dalam skala durasi yang lebih singkat. Gitu. Kalau aku ya kebetulan gitu, aku memang suka anak-anak, psikolog anak kan ya. Terus pas aku melahirkan itu kondisinya juga ya kayak semua dibawa ketawa aja gitu, kayak kita nungguin gitu kan, ibu-ibu lain di ruang bersalin itu ada yang teriak-teriak lah apa gitu. Nah aku tuh ditemenin sama keluarga gitu, ya kita saling ketawa gitu. Jadi aku dialihkan, jadi nggak mikir yang stres apa segala macem gitu kan. Terus udah kayak oke, ini ternyata harus operasi, ya udah terima aja deh kata dokternya seperti itu. Terus udah selesai operasi, pokoknya kayak semua yang datang, semua yang berkunjung itu tuh beneran kayak ngajak aku ketawa terus. Jadi kayak oh ya pas segala macam. Terus mereka bukan cuman memuji bayiku, tapi memuji aku juga dan memuji bapaknya juga gitu kan. Wah keren ya, selamat ya gitu. Sekarang ini gitu apa segala macam lah gitu yang sesuai konteksnya pada saat itu ya. Aku nggak bisa terlalu runut karena udah 12 tahun yang lalu. Nah, itu mereka juga berkunjung bukan cuma di rumah sakit tapi sampai ke rumah kan. Capek sih kalau dipikir-pikir gitu ya. Siang hari harus nerima tamu datang gitu kan. Nah, tapi kalau buat aku saat itu
jadi seneng gitu. Nah tapi kan tiap orang kebutuhannya beda-beda nih bunda. Kalau bunda ngerasa aduh ada tamu itu bikin aku jadi capek, ya jangan, mendingan dipakai buat tidur gitu. Dan tidur itu kadang kita suka gini, anaknya lagi tidur kita harus ngerjain pekerjaan yang lain. Padahal rumusnya pada saat anak tidur kita harus ikut tidur. Sebanyak itu kondisi kita perlu tidur, perlu istirahat untuk proses regenerasi diri kita lagi dari hormonal yang imbalance tadi. Gitu, belum kaki bengkak, ngalamin kaki bengkak. Iya ngalamin aku juga. Ya kan gitu. Jadi kayak aduh banyak banget ya, tapi kalau kita fokusnya di mengeluh terus, rasanya jadi semakin berat dan semakin tertekan. Jadi perlu banget bunda tuh tahu pertama apa yang dibutuhkan, ya kan? Kalau nggak tahu apa yang dibutuhkan, minta tolong. Mau itu sama suami, sama orang tua, atau sama teman yang dirasa nyaman banget. Ingetin dong, kayaknya kayak kamu nih Bunda Firly ngerasa kok aku kayaknya nggak bisa pegang anakku ya, kenapa ya gitu. Jadi diingetin terus sama orang-orang di sekitar untuk coba ini, coba itu, coba ini, udah mau belum apa segala macem gitu. Dan alhamdulillah kamu punya suami yang suportif juga, Bunda Mega juga gitu. Jadi bisa oke nih, akhirnya ada solusinya harus kayak gimana. Nah, Gitu. tapi Proses penerimaan diri gitu kan, itu kayaknya susah banget tuh ya Mbak Samantha. Mungkin Bunda Mega juga mengalami gitu ya, kayak kok kayak hilang ya jati diri aku Iya, nih gitu. iya banget. Sempet gitu juga gak sih kayaknya, ya aku yang dulu tuh kemana, pokoknya kayak hilang aja gitu jati dirinya nih Bunda Samantha gitu. Boleh gak sih kasih kayak kenapa itu bisa terjadi, lalu kayak kita tuh harus gimana kalau di fase seperti itu? Menghadapi situasi bunda baru melahirkan dan memiliki peran yang baru, baik anak satu, anak dua, anak ketiga, itu semua sama. Karena anak pertama, aduh aku sekarang udah jadi bunda, anakku satu, perempuan kah atau laki-laki kah, rasanya sama bebannya, gitu kan. Anak dua, aduh sekarang aku jadi bunda anak dua, bisa nggak ya aku? Itu kan selalu pertanyaan pertama. Kalau aku nggak bisa gimana ya? Kalau anak aku nakal gimana ya? Kalau nanti nggak bisa bayar uang sekolah gimana ya? Bun, tolong, belum kejadian. Jangan dipikirin ya, masih jauh gitu. Pikirin aja sekarang gitu. Oh dia lagi butuh ASI, oh dia lagi butuh untuk berkembang dulu, kita stimulasi dulu, kita nikmatin dulu gitu kan. Kalau aku pada saat itu yang bikin aku rada galau itu adalah, duh kan aku masih pengen kuliah, terus ngelahirin anak, bisa nggak ya kuliah ntar? Terus ngeliatin postingan teman-teman kayak, lah mereka udah pada kerja, ada yang kuliah, aku kapan nih gitu. Terus tapi kan kita tahu dan kita menyadari bahwa itu semua ada timingnya. Oke sekarang ngurusin anak dulu, ngegedein anak dulu, fokusnya di sini. Nah proses penerimaan itu disesuaikan dengan timingnya kita. Hamilnya direncanakan nggak? Peran tanggung jawab seorang bunda ketika udah punya anak itu berbeda ketika dia belum punya anak. Itu nomor satu banget. Nah, kita mampu nggak merasakan si beban tanggung jawabnya ditambah overthinkingnya kita. Kalau kita, tahu gitu ini nih, tapi kita nggak pernah ada posisi yang puk-puk diri kita sendiri, ya makin nyalahin diri sendiri. Aku adalah bunda yang buruk buat anakku, aku adalah bunda yang menyusahkan, bukan bikin anak jadi gampang.